Oke, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Fajar Reza Suendra, yaitu saya sendiri, dan Yunensa Biu. Di dalam bab 12 ini terangkat judul meningkatkan proses pengambilan keputusan. Pembahasannya, yang pertama, sistem informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem untuk mendukung perusahaan. Yang ketiga, sistem manajemen eksekutif atau ESS. Dan yang keempat, sistem pendukung keputusan kelompok atau DDSS. Yang pertama, sistem informasi dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada pihak manajemen dan terdiri dari beberapa sistem informasi. Antara lain, yang pertama, nilai bisnis dari pengambilan keputusan yang telah ditingkatkan. Dalam pengambilan keputusan ini, perusahaan dapat menentukan sejumlah keputusan pokok di mana investasi sistem baru mungkin dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Yang kedua, jenis keputusan. Keputusan diklasifikasikan sebagai keputusan terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan banyak langkah. Simon menyatakan ada 4 tahapan berbeda dalam pengambilan keputusan, yaitu kecerdasan, rancangan, pilihan, dan implementasi. Yang keempat, manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Dalam sistem ini, mendukung pengambilan keputusan dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajer dan karyawan di atas rata-rata ROI perusahaan dan profitabilitas yang jauh lebih tinggi. Para manajer memainkan peran penting dalam organisasi. Tanggung jawab mereka adalah mengambil keputusan, membuat laporan, menghadiri rapat, hingga merencanakan segala keputusan-keputusan yang akan diambil. Kita dapat memahami fungsi manajer dan perannya dengan lebih baik dengan cara meningkatkan perilaku manajer gaya klasik dan kontemporer. Yang kelima, pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Ketika kita dapat melihat bahwa sistem informasi tidak dapat membantu semua peran manajerial dan dalam peran manajerial di mana sistem informasi dapat membantu mengambil keputusan. Investasi dalam teknologi informasi tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Jadi terdapat 3 alasan utama: kualitas informasi, penyaringan manajemen, dan budaya organisasi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yuyun. 2. Sistem untuk mendukung perusahaan. Model yang bertentangan berbeda tentang apa yang biasanya dilakukan manajemen dalam organisasi menunjukkan bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk mendukung proses-proses manajerial. Model klasik sebelumnya mengenai aktivitas manajerial mengarah pada fungsi merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, memutuskan, dan mengendalikan. Teknologi informasi menyediakan perangkat baru bagi manajer untuk melaksanakan peran lama dan peran baru mereka, memungkinkan mereka untuk mengawasi, merencanakan, dan meramalkan dengan lebih tepat dan cepat dari sebelumnya, dan untuk merespon perubahan lingkungan bisnis dengan cepat. Ada 5 jenis sistem mendukung keputusan yang berbeda jenis dan tingkat yang lebih dijelaskan, yaitu 1. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen secara khusus menghasilkan laporan yang sifatnya tetap dan rutin berdasarkan data yang diperoleh dan dirangkum dari sistem proses transaksi perusahaan. Dua, sistem pendukung keputusan DSS. Sistem pendukung ini membantu pengambilan keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model, dan alat-alat analisis yang kompleks, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan
penggunaan ke dalam satu sistem yang memiliki kekuatan besar yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. DSS diartikan sebagai tambahan bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas, namun tidak untuk menggantikan pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan. 3. Nilai bisnis DSS. DSS telah menjadi sangat berguna dan penting dengan menyediakan informasi yang terperinci baik untuk mengambil keputusan yang memungkinkan perusahaan mengordinasikan proses bisnis baik internal maupun eksternal dengan cepat. 4. Visualisasi data dan sistem informasi geografis. Perangkat visualisasi data membantu penggunaan melihat pola dan hubungan dari data dalam jumlah besar yang akan sulit dipahami apabila data tersebut dipresentasikan dalam bentuk tulisan biasa. GIS mempunyai kemampuan membuat model memungkinkan manajer untuk mengubah dan secara otomatis mempengaruhi skenario bisnis untuk mencari solusi yang lebih baik. 5. Sistem pendukung keputusan pelanggan berbasis web. Sistem pendukung keputusan pelanggan membantu proses pengambilan keputusan untuk seseorang pelanggan atau calon pelanggan. DSS berbasis web menjadi populer di bidang layanan keuangan karena banyak orang dan dana pensiun mereka. 3. Sistem eksekutif. ESS memberikan informasi dari luar dan dokumen tingkat tinggi tentang perusahaan kepada manajemen senior yang harus mengambil keputusan yang kebanyakan tidak struktur. Menanggapi keputusan tidak rutin yang membutuhkan penilaian, evaluasi, dan pendekatan karena tidak terdapat prosedur yang disetujui untuk mencapai solusi. Sistem manajemen eksekutif sangat bermanfaat untuk memindai kondisi lingkungan, memberikan aspek inteligensi bisnis dengan membantu manajemen mendeteksi ancaman atau kesempatan strategis dalam lingkungan organisasi. Sistem manajemen eksekutif dapat membantu para eksekutif senior mengatasi kinerja organisasi, melacak aktivitas pesaing, mengetahui berbagai masalah, mengidentifikasi kesempatan, dan meramalkan tren bisnis. 4. Sistem pendukung keputusan kelompok. Sistem pendukung keputusan kelompok adalah sistem interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tidak terstruktur oleh sekelompok pengambilan keputusan yang bekerja sebagai satu kelompok. Karakteristik penting dari sistem pendukung keputusan kelompok adalah sebagai berikut. 1. Sistem pendukung keputusan kelompok adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus, bukan secara sederhana, yang merupakan konfigurasi dari komponen sistem yang telah ada. 2. Sistem ini dirancang untuk tujuan mendukung kelompok pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Karena sistem pendukung keputusan kelompok harus meningkatkan proses pengambilan keputusan dari keputusan atau hasil dari suatu kelompok. 3. Sistem pendukung sistem dengan berbagai tingkat pengetahuan komputerisasi. 4. Sistem pendukung keputusan kelompok dapat dirancang untuk satu tipe masalah atau untuk beragam tingkatan kelompok organisasi keputusan. 5. Sistem untuk mendorong aktivitas-aktivitas seperti penghasilan ide, penyelesaian konflik, dan pemberian pendapat yang menggunakan teknologi. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.